Insyaallah. Ini alhamdulillah kita diajak untuk menambah iman di meningkatkan iman ya Allah di kota suci Mekah oleh para pendakwah Islam yang ada di Arab Saudi. Masya Allah. Ini beliau Bapak siapa? Muhammad Yusuf. Pak Muhammad Yusuf. Kemayoran Jakarta. Dari Jakarta. Beliau Masya Allah, beliau adalah ulama kita semuanya. Masya Allah, ini Pak Haji Rashid dari Lampung. Dan beliau ada yang dari Malaysia dan ada yang dari Mukimin di Arab Saudi. Dan ini adalah tempat rumah Pak Haji. Pak Zul yang sudah orang Malaysia yang sudah Mukimin di Makkah, dan rumah ini menjadi markas tablik meningkatkan agama Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Ini ada di apartemen dan kita di lantai 4. Insyaallah. Dan di sebelah situ, di depan situ, di sebelah situ itu adalah Gua Sur, gua di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan Abu Bakar bersembunyi dari kejaran kaum kafir Quraisy ingin mengajar beliau. Insyaallah. Ini langsung dijamu dengan makanan, Masya Allah. Subhanallah. Jam-jam ada juga nih. Insyaallah. Langsung dijamu dengan makan di nampan seperti ini. Jadi kalau orang Arab terbiasa ya, kalau makan makanan itu di nampan atau langsung di sini nih ditaruh plastik seperti ini. Insyaallah. Makan dulu ya. Udah disiapin sama tuan rumah. Insyaallah. Subhanallah. Ada air zam-zam. Pak, Pak. Oh. Kasar di sini kita berjamaah. Karena waktu sudah asar, maka sebagian ke azan dulu, kemudian kita lanjut makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Teman-teman yang baru datang yang akan melakukan taklim habis salat asar. Keluar 2 bulan sama istri. Dia adalah para pejuang-pejuang Allah. Masya Allah. Ini ada Pak Haji, siapa nama Pak Haji? Pak Abdurrahman dari Medan. Masya Allah. Keluar 2 bulan sama istrinya Mas Turoh. Masya Allah. Mudah-mudahan harta yang dikeluarkan menjadi amal jariah sampai hari kiamat. Pak Zul ya? Oh, Masya Allah. Oh, ini menantu. Ini orang dari Yang tadi bareng. Yang pakai mobil hitam kan tadi? Ini adalah Karosari.
atau laporan siapa yang keluar, siapa yang datang. Bahkan agenda-agenda dari taklim jemaah tabligh, dan ini adalah markas yang ada di Mekah di dekat Waswad. Jadi saya balas salamnya 2 kali, yaitu salam 1 salam sholawatan, dan ini selalu ada urutan acaranya. Yang pertama itu laporan dari tiap-tiap masalah atau tiap-tiap putusan dari satu wilayah yang di situ ada kegiatan perkampung gitu ya, atau per masjid atau per jemaah, itu masing-masing melaporkan atau ditanya. Nah, ini sekarang sedang berlangsung seperti itu. Jadi yang di sana apa kabarnya, sudah apa yang dilaporkan gitu kan. Jadi jawabannya kan kami sudah kerja membuat dakwah ke 6 tempat atau 6 rumah di rumah C. Laporan dari masing-masing halakoh. Indonesia juga yang datang dengan visa ziarah, visa pelancong, apa saja visa, tapi mereka datang untuk haji. Maka kita cari semua ahbab-ahbab ini untuk datangkan ke sini atau tempat kita musyawarah, berikan muzakarat judul haji, dakwah tertib dakwah di musim haji. Nah, itu semua. Jadi tidak ada kata kami datangkan visa haji gitu kan. Jadi kami tidak merapat ada mukami Mekah ataupun sebab belakang kita. Jadi semua yang datang sebab kita mau tujuan daripada judul haji ini dibuat supaya setiap orang yang datang haji, tak kira dari mana negara, bukan saja Halka Melayu, bukan daripada ASEAN saja, tapi seluruh dunia yang datang berhaji ini, ya mereka balik, mereka jadi dai juga. Mereka balik bersama dengan kerja agama ini. Dan yang memperkenalkan mereka ini tuan-tuan yang dah pernah keluar ini. Ya, maksudnya abang-abang ini, tuan-tuan ini ya. Sebab itu muzakarah diberi oleh elders pada kita, macam mana cara kerja judul haji, ya, supaya kita boleh ikut tertib yang telah datang daripada elders kita, sehingga kita tahu bila kita ikut peraturan tertib yang nizam yang betul, ya, nehj yang betul, dan akhirnya akan memberikan sebab hidayah untuk kita dan orang yang kita temui itulah. Jadi tuan-tuan mulia, tertib asal di mamlaka ataupun untuk judul haji ini, asas dia itu adalah ikhtiar, hati-hati. Ya, itu asas dia. Yang paling penting di sini adalah ikhtiar. Nah, kita selalu ingatkan dalilnya itu ya seperti mana Abu Zar Al-Ghifari ketika hendak bertemu dengan Nabi itu dibawa oleh Sayyidina Ali untuk bertemu dengan Rasulullah. Itu biasa kita baca dalam buku sahabat ataupun kita bayangkan sendiri kan. So, berhenti Pak bicaranya Pak. Next session. Jadi kehati-hatian itu teman-teman. Jadi ini perkara yang paling penting. Sebab itu kalau
ada perkara yang kita muzakarakan dan menarik perhatian tuh nanti. Muzakara itu kita tinggalkan. Itulah maksudnya. Kalau contoh tertentunya, contoh boleh nanti kumpul di apa nih, di Jaulah Haram itu kan, ada titik-titik kita sudah bagi, ada 4 titik itu. Kalau tonton boleh tashkil orang untuk beri minum air, cai, beri apa nih, beri kurma atau beri makanan apa saja. Lepas itu boleh ditarget di situ dengan 5-6 orang gitu. Tapi kalau itu menarik perhatian juga, tinggalkan yang itu. Itu kan? Sebab asasnya itu adalah ikhtiar, hati-hati. Jadi kita tidak mau menarik perhatian, khususnya petugas-petugas keamanan Saudi ini lah. Gitu. Jadi tuan-tuan, pertama sekali dalam hadis Nabi sebut, iman ini dia akan kembali ke Madinah. Ya. Seperti mana kembalinya ular itu ke lubangnya. Ya. Iman ini dia akan kembali ke Madinah seperti mana kembalinya ular ke lubangnya. Jadi tuan-tuan mulia, sahabat keluar daripada Mekah Madinah ini, mereka keluar nih dengan bawa agama. Ya. Mereka keluar itu asasnya bawa agama. Ya. Jadi ulama kaji, bila Nabi sebut ular, kenapa ular? Ya. Sebab ular ini ada sifatnya, kalau dia keluar ini ikut satu jalan, dia akan masuk ke lubangnya itu lewat jalan yang sama. Dia tak lewat jalan lain. Jalannya pergi, pulangnya itu sama. Kan? Jadi ulama beritahu kepada kita, maksudnya sahabat ini keluar daripada Mekah Madinah ini dengan usaha agama gitu loh. Bawa agama, dakwakan agama ke seluruh alam mereka pergi. Dan tuan-tuan, kita datang sini, kita pun datang bukan sebagai ibadah saja. Sebab keluarnya sahabat dengan dakwah, kita pun datang ke sini walaupun ibadah itu, tapi bersama dengan dakwah, dengan kerja agama. Betul loh. Jadi kita semua datang ini adalah tanggung jawab. Satu, untuk pastikan hidupnya suasana agama di tanah suci ini, ya, dengan sebabnya dakwah. Sebab kata masyayikh kita Sayyid Ahmad Khan ini, beliau katakan, kalau dakwah ini tidak dibuat, tanah suci juga ini akan dikotori oleh orang-orang, ya, orang Islam sendiri. Seperti yang tuan-tuan nampak lah, kalau dari kita nampak ada orang hantar video, ya, orang buat amalan-amalan, ritual-ritual di tempat-tempat bersejarah kan, dan sebagainya. Seperti mana zaman dulu sebelum Nabi SAW dakwah, ya, orang tawaf juga, tapi ada berhala bersama mereka. Ya. Jadi maksud kita ini supaya kesucian tanah suci ini terjaga dengan pada satu sebab adanya dakwah itu berkesinambungan berterusan. Kan? Jadi tuan-tuan Allah SWT, dan dakwah di sini adalah asalnya dakwah Nabi SAW buat. Kan? Bumi ini telah menjadi saksi bisu dakwah Rasulullah SAW. Sehingga setiap ahbab itu yang datang sini, alangkah meruginya bila meninggalkan usaha agama bila sampai sini. Maksudnya tinggal datang sini untuk sibuk kita untuk ibadat saja. Kan? Kata Syekh Farouk itu, alangkah sayangnya kita di mahala kita, di negara kita, kita pikirnya pikir Nabi. Usaha Nabi siang dan malam takaza, kita keluar dan sebagainya. Tapi itu ketika kita jauh daripada Nabi. Nah, sekarang ini kita sudah dekat dengan Rasulullah, tempat asalnya Nabi dakwah, tapi kita tidak ada fikir Nabi. Kita tidak buat kerja dakwah Nabi. Dengan itu. Kita sibuk dengan ibadah kita. Jadi kemuliaan ini yang kita mungkin ini kita berusaha untuk jumpa abang-abang yang datang, tak kira dengan travel, dengan infirodi, datang sendirian, dengan Jumaat, semua kita mau ketemu. Dan semua kita nak bentangkan takaza untuk kerja Judul Haji. Kan? Jadi tuan-tuan melihat kita kita singkatkan masa kita. Kehendak masyarakat ini untuk setiap rumah, setiap tempat ini ada 3 amalan hidup di musim haji, 3 amalan hidup. Satu, ada musyawarah harian. Musyawarah harian harus dihidupkan, kan? Jadi bukan jemaah yang keluar saja, bukan, kan? Maksudnya jemaah yang datang untuk haji, walaupun hajinya itu haji tabung haji regular, itu harus juga hidupkan amalan ini. Kalau mereka mampu, takazah pertama di setiap kamar ada amalan ini. Kalau tidak, tuan-tuan boleh share satu floor, satu lantai itu, ya, jadikan satu kamar itu untuk satu tempat musyawarahnya, gitu. Digabung satu tingkat. Kalau kata hotelnya 20 tingkat, ya ada 20 musyawarah, gitu. Musyawarah harian. Terus ada ta'lim harian. Dan ta'lim untuk musim haji ini apabila haji. Hatta jemaah yang keluar sekarang ini, walaupun mereka keluar mamlakah rutnya memang di sini 4 bulan
Surat 2 bulan kan, ataupun yang setahun, ya musim haji kitab taklimnya dibaca dalam fadilah haji. Ya, nanti pertambahannya seperti muzakarah 6 perkara atau muzakarah halakat Quran, ya itu silakan. Tapi kitabnya itu ya fadilah haji. Ya, insyaallah nggak habis juga itu dibaca kan, tebal kan. Nah, itu. Jadi kitabnya adalah fadilah haji. Dan yang terakhir adalah 2,5 jam khususi, 2,5 jam. Ya, gerak 2,5 jam. Nah, tapi sebab di sini ini umat itu terlalu ramai, jadi rasanya 2,5 jam itu tidak cukup. Ya, sudah. Misal, kan? Misal sudah 10 jam kan 12 jam sudah. Ya, tidak cukup 2,5 jam itu. Kan? Sebab kalau di tempat kita itu kan kita, ya orang ini cocok tidak cocok, ya atau sudah ketemu lagi. Sini tuan-tuan, kalau kita mau ketemu 1 menit orang yang lain, 1 menit orang yang lain boleh. Ya, maksudnya 21 jam itu 60 menit kan. 60 orang itu kita mau jumpa orang yang lain boleh. Sebab sekarang orang sudah jutaan di haram, di hotel-hotel dan di jalan-jalan kan, jemaah haji itu. Nah, jadi takaza kita ini pertama sekali mulanya itu daripada ahbab. Maksudnya tuan-tuan yang datang, ahbab yang datang ini 3 perkara di hidup, dan kita tashkil orang-orang yang simpatisan. Sebab itu kita minta kemarin Maulana Alisa masyarakat minta fadilah haji banyak daripada Indonesia. Kita juga sudah minta daripada Malaysia. Nah, itu bahkan tidak cukup. Jadi kita pun fotokopi. Ya, fotokopi beberapa bahagian yang sudah kita revisi macam itulah senangnya. Kan kita sudah tengok beberapa bagian, jadikan satu fotokopi, terus diberikan pada ahbab yang tidak punya fadilah haji, ya, ataupun pada simpatisan yang menghidupkan talim di mahkamah mereka, walaupun mereka belum keluar. Nah, jadi kita boleh kasih kepada mereka juga supaya dihidupkan talim di tempat mereka. Kalau perlu diajari ya tuan-tuan datang mungkin ke kamar mereka untuk bacakan dahulu cara, maksudnya taklimnya itu kan, ada talim diajarin kan gitu. Muzakarah kan ada talim dulu buat. Jadi 3 perkara ini. Nah, jadi untuk memastikan perkara ini hidup, pertama sekali kita ada musyawarah harian di sini. Ada musyawarah harian judul Hajj. Setiap hari kita akan ada musyawarah harian, dan setiap poin tuan-tuan mengikuti tempat tuan-tuan itu, dia ada titik yang bersambung ke Masjidil Haram. Setiap hotel-hotel semua yang ada ini ada titiknya yang akan sambung di 4 titik di Masjidil Haram itu. Jadi titik itu yang dipanggil Jaulah Haram, ya, yang dijadikan sebagai satu halqa. Tuan-tuan daripada yang nyambung titik daripada hotel ke titik itu, maksudnya itu yang kita minta kemarin, supaya tuan-tuan bersambung dengan rakan-rakan seusaha ataupun abang-abang yang telah sampai lebih dulu. Jadi di sana itu ada musyawarah seperti musyawarah halqa. Jadi wakil-wakil daripada titik itu yang kita minta untuk datang musyawarah harian dengan sama-sama kita semua di sini. Jadi ada wakil, mungkin satu titik antara 2-3 orang itu saja, 2-3 orang daripada halqa itu untuk musyawarah bersama kita di sini. Dan, jadi daripada situ juga kita akan bentangkan takaza, ataupun tuan-tuan datang dengan buat takaza di sini. Ya? Apa takaza yang tuan-tuan perlu? Dan, terus seperti mau keluar 3 hari diberi bayan hidayah.